Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi bersama kami di channel Kaban Outdoor. Nah, pada episode kali ini saya dan teman-teman akan menyajikan sebuah video pendakian di salah satu gunung tertinggi di Indonesia dan masuk dalam daftar Seven Summit atau 7 gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Latimojong dengan ketinggian 3478 mdpl. Gunung ini terletak di Kabupaten Indrekang, Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana keseruan kita? Mari terus ikuti video kami sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, mari terus dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, kita langsung masuk di videonya ya guys. Nah, jadi sekarang kita sedang di perjalanan, tapi singgah dulu di tempat teman. Ini di daerah Suduk di Indrekang. Kita cek-cek ulang barang. Ini masya Allah barang yang bawa ini banyak sekali ya. Ini saya punya. Perjalanan kita di video kali ini menuju di salah satu puncak tertinggi di dataran Sulawesi, namanya Gunung Latimojong. Jadi Gunung Latimojong ini teman-teman ketinggiannya itu adalah 3478 mdpl dan dia masuk salah satu dari Seven Summit, 7 gunung tertinggi di Indonesia. Nanti kita mau belanja kekurangan di pasar, kebetulan di sini dekat pasar dan juga dekat tempat belanja, kita belanja dulu. Sebenarnya sekarang ini kita masuk musim hujan di bulan 12. Tapi kalau kita melihat cuaca sampai hari ini dan beberapa hari lalu itu lumayan cerah sih. Mudah-mudahan nanti kalau kita di perjalanan sampai di puncak cuacanya cerah dan mendukung. Nah, diperkirakan itu nanti kita start dari sini menuju ke Karangan. Jadi Karangan ini dusun terakhir di Desa Latimojong sebelum orang naik di Gunung Latimojong. Itu base campnya di Karangan. Itu sekitar 2,5 jam perjalanan. Nanti kita akan bermalam di sana sebelum kita trekking besok paginya. Teman-teman, ini sekarang kita sudah di pasar. Kita beli dulu bahan-bahan di situ ya. Ayo. Beli tempe. Berapa tempe tadi ini? 5.000. Tempe satu. Ada kacang panjang. Oke, kasih kacang panjang tak satu. Berapa itu satu ikat? Hah? 35.000? Satu ikat no? Satu. Yes, ini sayurnya. Sekarang kita cari kunyit bubuk ini. Nah, di sini saya mau cari kunyit sama ketumbar, tapi tidak ada ketumbarnya guys, jadi kunyit saja kita beli ya. Oke guys, sekarang kita cari buah-buahan karena kita butuh vitamin untuk menambah stamina. Kita cari buah-buahan. Apa nih? Apel ya? Ayo. Nah, ada satu yang sering dilupakan pendaki, bahwa kita juga butuh vitamin. Jadi kita mau beli buah-buahan guys. Kita beli buah pir untuk menambah mineral dalam tubuh, juga vitamin supaya tubuh tetap segar pada saat pendakian. Swalayan apa namanya? Alfamart atau apa, kita belanja jajan-jajan. Nah, setelah dari pasar kita langsung pergi ke supermarket untuk belanja cemilan dan jajan yang kita bawa sebentar ke gunung guys. Oke teman-teman, inilah hasil belanja kita tadi di supermarket dan di pasar. Nah, belanjaan kita tadi sudah lengkap guys. Kita tinggal packing di carrier dan siap-siap untuk berangkat. Oke guys, ini sedang persiapan, kita mau OTW. Sekarang pukul 16:50. Tadi rencana habis zuhur, tapi karena lain hal jadi agak terlambat. Cuaca di luar ya alhamdulillah mendukung sampai hari ini ya. Ini Latimojong di sini. Siap-siap dulu guys. Menuju ke Karangan base camp.
Nah, alhamdulillah guys, sore hari ini cuaca begitu cerah, tidak hujan. Kita langsung otw saja. Ini keunikan Kabupaten Nrekang itu guys, di sini banyak salak. Jadi ada salak, ada sayur mayur, ada buah-buahan, lengkap lah kalau di Nrekang. Juga kita disuguhkan dengan pemandangan yang Masya Allah ya, luar biasa, indah sekali. Gunung-gunung yang hijau, ini barusan turun hujan jadi hijau semua guys. Meskipun tidak sesuai target, kita agak kemalaman sedikit, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat di Karangan. Aduh, sampai juga di Karangan. Ayo tidak kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah guys, ini sampai di tempat registrasi di Dusun Karangan. Kita mau parkir motor dulu barangkali. Parkir motor dulu baru registrasi. Jadi kita harus tetap mematuhi peraturan ya guys. Kalau mau mendaki harus registrasi demi keamanan kita sebagai pendaki. Karena ini data laporan bahwa kita adalah pendaki yang sah, bukan pendaki ilegal. Jadi pada saat proses registrasi itu mati lampu guys. Jadi kita pakai senter-senter HP nih supaya terang. So guys, inilah villa kita malam ini, tempat istirahat. Ini kok agak gelap ya, seperti hotel bintang berbintang. Sekarang jam berapa nih? Mau jam 8 malam. Kita baru selesai urus registrasi tadi, kemudian sholat, dan sekarang kita istirahat dulu. Ini kamarnya lumayan luas sih. Kalau diperkirakan itu bisa sampai berapa orang nih? 10 orang ya. 8 sampai 10 orang. Duh, rambut. Ada juga spring bednya, tapi ini spring bednya mungkin untuk 2 orang. Iya, nasi. Ya ini guys, persiapan untuk bekal besok dan untuk makan malam ini. Ini nasinya sudah matang nih. Ini ayamnya kita marinasi dulu, dimasak setengah sama ini. Rencana besok kita mau goreng di mana? Di tempat camp di atas. Jadi saat barang-barang sudah beres di dalam villa semua, kita makan malam dulu, mengisi kampung tengah yang kosong. Selamat makan malam guys. Sudah selesai makan malam tadi di luar. Jadi ada yang santai-santai di depan, ada yang turun ke bawah cari-cari makanan ringan, angin. Tapi kayaknya saya mau istirahat saja guys, karena masih capek-capek dan mengantuk sih. Oke, sekarang ini jam 9:05. Saya mau istirahat dulu. Ini barang-barang masih terhambur sih, tapi besok lah mungkin kita packing pagi-pagi, subuh-subuh sebelum melakukan trekking. Oke, sampai jumpa besok pagi. Guys, kita sudah bangun. Ini sekarang waktu subuh, mau jam 5 sih kita guys. Ya, kita siap-siap. Sekarang di kamar ini sedang di packing, dirapikan. Jadi kita sepakat sebentar mulai trekking jam 7 pagi ya. Kita sarapan dulu dan sedikit menikmati pemandangan. Jadi sekarang ini waktu jam 5:30 kurang lebih ya. Ini suasana di Karangan. Menyusun barang bawaan di dalam kerel itu juga merupakan hal yang harus diperhatikan, karena kadang-kadang kalau susunannya tidak pas itu membuat kerel miring-miring atau berat sebelah. Setelah packingan selesai, kita lanjut sarapan pagi untuk persiapan pendakian.
sarapan memang banyak-banyak. Cuaca sekarang di Karangan normal sih, suhu sekitaran 18 sampai 20 derajat ya, agak dingin sedikit. Jadi ini kondisinya, ini villa yang tempat kami bermalam tadi malam. Jadi di sini itu sudah pernah kami review dulu waktu pergi ke Karangan, bisa dilihat di YouTube saya yang sebelumnya, di video-video sebelumnya itu di camping di desa wisata Karangan. Jadi teman-teman bisa pilih dua opsi, bisa bermalam di sini dengan memasang tenda sendiri, atau misalkan kita mau sewa villa-villa yang ada seperti di sini, dan ada juga villa di sana, ada juga di bagian sebelah sana banyak villa. Ya. Untuk sewa villanya itu juga beragam, bervariasi ya. Ada yang 200.000 satu malam, ada yang 400.000. Kalau yang kami sewa semalam ini, yang di depan kami ini harganya 200.000 satu malam. Itu kapasitas kamarnya lumayan luas sih, bisa sampai 10 orang. Ya, kemarin kami sempat salah tempat registrasi. Harusnya kalau kita mau naik ke Latimojong itu kita registrasinya di bagian dusun Karangan sebelum tempat ini. Kecuali kalau kita mau camping saja di sini di dusun Karangan, nah kita registrasi di sini. Tapi kemarin kita langsung ke sini, jadi kita kembali dulu ke dusun di sana, baru regis ulang dan parkir motor. Di sana juga parkir motornya kalau kita ke Latimojong, nggak boleh di sini. Di sini khusus untuk pengunjung desa wisata Karangan. Jadi untuk registrasinya itu per orang dikenakan 10.000 per orang untuk registrasinya ke Latimojong, dan 15.000 untuk parkir motor. Jadi seperti itu informasinya ya. Masih menikmati suasana. Ini perkampungan yang asri. Ini sepi karena bukan hari libur. Biasanya kalau hari Minggu itu seperti itu hari itu sangat ramai. Sekarang pukul 6:30, masih setengah jam lagi, dan ada beberapa teman yang masih berurusan dengan kampung tengahnya, belum keluar warganya, jadi dikasih keluar dulu warganya nih ya. Jadi ini rekomendasi juga untuk liburan bersama keluarga. Ini kamarnya, daripada kita pusing cari-cari, di sini sudah dapatkan tempat tinggal yang nyaman, kemudian pemandangan dan suasananya. Cuma kekurangannya satu di sini sih, WC-nya itu masih terbatas ya, kecuali mungkin yang di belakang sana ada yang besar, villa yang agak besar itu saya lihat WC-nya ada di dalam. Tapi kalau untuk yang kami sewa itu WC-nya di luar, itu di belakang sana ya WC-nya. Jadi kalau mau buang air ya kita harus ke belakang. Sekarang kita sudah mau final persiapan. Oke, jam 7:02 ya. Sebelum melakukan pendakian, kita biasakan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan keselamatan mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan nanti. Latimojong 3.400. Latimojong 3.478 mdpl. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke guys, bismillah, ini trekking pertama di menuju pos 1, masih di area Sifin Camp. Alhamdulillah juga cuaca sekarang cerah, berawan, belum tidak hujan ya.
Oke, untuk trek pertama ini kita lewati dulu jalan kebun, guys. Beton ya. Oke. Sekitar 10 menit kita jalan dari Siving Camp tadi sampai di pintu Rimbah. Ini apa namanya? Gerbang lah di. Kalau di Bulubaria itu pintu Rimbah juga di depan nih. Ini gerbang masuk menuju Gunung Latimojong. Kita ambil foto dulu. Oke. Ambil foto kah? Oke, sejauh perjalanan sampai sekarang belum terlalu menantang. Ini masih jalan kebun. Tuh masih ada orang mau ke kebun ya. Dari sini kelihatan itu pos 1 guys, tapi kelihatan tapi kayaknya jauh sih. Nanti ada rumah di atas ini. Pos 1. Pemandangannya, Masya Allah. Pemandangan di sekitar jalur. Di sini dominan dengan ini sih apa? Kebun kopi, karena salah satu penghasilan di desa Latimojong ini memang kopi, dan itu kopinya terkenal untuk kopi Latimojong. Tapi tidak sebanyak dulu sih kalau saya lihat, karena sudah banyak yang ditebang dan ada yang sudah mengganti dengan sayur-sayuran. Alhamdulillah kalau cuaca seperti ini sih kita bisa melihat pemandangan, tidak gelap. Ini sungai di bawah guys, air, Insya Allah ya. Guys, kita ambil cuti dulu. Tengah pos 1 nih, antara pos 1 dengan base camp. Di sini tadi lumayan penanjakannya lumayan terjal. Mungkin kalau naik motor itu sangat berbahaya kalau tidak biasa, karena di sini kan ada ojek sampai pos 1, tapi harus profesional. Ini pemandangan sekitar guys. Kita rehat dulu ya. Tinggal. Oke, kita lanjut lagi guys. Sudah mulai. Ini kita punya leader di belakang. Oke, sampai di pos 1 guys. Perjalanan 55 menit. Ya, Indomaret. Ada Indomaret di sini. Beli air dulu. Satu ya. Oh, ini ada rombongan pendaki juga. Di sini tadi malam camp di. Mantap. Allahu Akbar. Pos 1. Ya, jadi di pos 1 ini ada rumah istirahat 5-10 menit dulu. Oke, sudah cukup istirahatnya, kita mau lanjut lagi guys. Ini dari pos 1 kita start pukul 8:15. Apa dulu Pak? Antum. Oke, lanjut bismillah di pos 2 ya. Wah, cerah alhamdulillah, ini ada anjing. Oh, ini guys yang ke kanan ini jalan ke kebun nih. Ini jalur menuju ke pos 2. Ini ke kebun-kebun orang. Ini ada tandanya. Nah, pos 1 lagi di sini. Pos bayangan di bawah di. Tertipu berarti tadi.
Ini pos satu lagi ya. Pos satunya ada 2. Di sini luas tempatnya, bisa istirahat lagi. Di sini bagus tadi istirahat ya karena lebih luas. Dibilang pos satu angan-angan. Pos satu lagi. Jadi salah tadi di. Kalau di sini ini pos 1 asli ini ya. Ini asli Midi, ada lagi pos 1 di atas tuh. Sama aja pos satu Ini di bawah. kayaknya ada jual-jualannya tuh ya, warung-warung cuma tutup. Ini ada WC juga, jadi di pos 1 ini ada WC, toilet untuk pembuangan. Kita dulu di sini sambil menikmati pemandangan, guys. Gerak jalan santai, Latimojong, Rantai Mario 3478 mdpl 23 Oktober 2022 sampai capek, guys. Ini sudah cukup, guys, kita mau lanjut lagi ke pos 2. Om, manggilnya Om. Sudah tua ini di belakang ini. Di bulu Maria itu begitu. Mari Om. Om, ada Om. Berangkat dari pos 1 kita langsung tancap gas gigi 1. Ini langsung penanjakan. Hehe. Treknya ini di sini lumayan karena kita harus gigi 1 tadi. Kita ambil napas dulu. Dan ini jalur ke pos 2. Teman-teman, kita sudah mulai masuk di hutan rimba ya. Jadi sudah mulai rimbun pepohonan dan daun-daun. Jadi sudah tidak terbuka seperti di pos 1 tadi yang kita lewati. Wah, keringat saya. Gimana? Aman? Insyaallah. Tit, permisi pangeran mau lewat. Hehe. Ini ke pos 2 agak menurun. Tidak mendaki dia. Untuk treknya sendiri menuju ke pos 2 ini masih masih banyak bonusnya. Jadi kita naik turun gitu. Cuma harus tetap berhati-hati karena di sebelah kiri kita ini jurang, lumayan curam. Sambil sesekali kami singgah mengatur nafas dan menikmati sedikit pemandangan yang ada di depan kita ini. Aliran air di sungai yang deras terdengar semakin dekat. Ini menandakan bahwa pos 2 sudah di depan mata. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit. Dipotong waktu istirahat tadi di jalan, kita sampai di pos 2. Nah, ini kondisi di pos 2, ada sungai ya. Kita mungkin agak lama istirahat di sini. Kita mau rehat-rehat dulu sebelum kita lanjut ke pos 3. Di sini bisa mandi, bisa masak, bisa berwudu, bisa minum sepuasnya. Ini air di bawah nih. Jernih sekali, jadi airnya itu bisa diminum langsung. Bisa camping juga. Atau tempatnya tidak luas di sini kalau mau camping. Kalau melihat air seperti ini ingin mandi guys, tapi dingin. Hehe. Nah, kita santai-santai dulu, mungkin agak lama di sini sekitar setengah jam, melepas rasa capek dengan mengemil dan memakan buah, terutama buah naga sebagai penambah
tenaga, namanya juga naga, jadi tenaga. Hehe, apa sih? Sudah selesai istirahat, kurang lebih setengah jam kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Nah di sini jalur yang paling ekstrim teman-teman, dan semua orang yang sudah mendaki pasti tahu bagaimana ekstrimnya pos 2 ketiga ini. Ya bismillah, semoga selamat semua. Hati-hati kepleset. Nah tuh kan terlalu serius ambil video sih. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana ekstrimnya jalur di sini. Nah ini akar-akar dan bebatuan. Untung tidak hujan guys ya. Nih tebing seperti tebing ya, batu-batu yang pakai webbing kalau kita naik. Curam guys, curam. Dangerous, bahaya. Oke, kami istirahat sebentar ini di perjalanan menuju ke pos 3. Tadi di bawah ekstrim truknya ya, karena terjal dan akar-akar. Jadi kita pegangan di akar-akar sama di tali webbing. Ada tali webbing yang dipasang sama orang-orang di bawah situ. Kita ambil napas dulu 1-2 menit. Sakit lah, dia sendul kayu. Saya masih pohon di sini. Was. Poin terakhir ini. Hati-hati. Oh, woi. Kenapa? Allah, ngapain lari-lari antum? Dia lari. Baru jatuh. Alhamdulillah kita sampai di pos 3 pukul 9.45. Jadi kita sekitar 45 menit perjalanan yang sangat mengerikan guys. Ya Allah. Ya, jadi di pos 3 ini lumayan luas di sini. Allahu Akbar. Minum dulu, minum. Ngapain lari? Di jalur dari pos 2 ke 3 itu saran mungkin bagi yang mau naik ke sini baru pertama kali harus betul-betul pertama siapkan fisik dan mental, karena ekstrim. Kalau kita melihat beberapa pendaki dari luar Sulawesi pun mereka mengakui bahwa memang Latimojong ini terutama di trek 2 ke 3 itu cuma yang saya pikir itu turunnya nanti. Kalau naiknya sih enak ya, tapi turunnya itu yang kayaknya kita akan repot nanti. Oke, kita sudah mau siap-siap, ini kita mau lanjut ke pos 4. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke pos 4 sekarang ya, pas pukul 10. 11 ya. Oke, kita tadi istirahat 15 menit. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kembali jadi leader ya. Lapar, lapar, dan lapar. Berikan aku 2 piring nasi, maka akan aku isi perut ini. Hehe. Sudah jam siang, jam makan, tapi belum sampai. Kita jalan sekitar 58 menit, potong istirahatnya sampai di pos 4. Alhamdulillah. Pos 4 PW-an. Kita rehat dulu guys, barang 15 menit. Di pos 4 ini ada sinyal yang nyangkut di HP. Jadi kami sempatkan berkabar dengan istri dan anak-anak di rumah. Bapak aman-aman di sini, Nak. Tenang saja.
Di pos 4 ini sangat disayangkan karena banyak sampah di sini yang ditinggalkan pendaki-pendaki. Wah, padahal apa namanya? Ini bagus di sini kalau kita istirahat. Ini gara-gara sampah ini banyak lalat di sini, sama-sama plastik di bawah. Kita istirahat. Oh, kita kumpul sampah. Kita istirahat dulu baru kita lanjut. Nantilah kita agendakan untuk khusus ini pungut sampah, oke? Oke, kita lanjut dulu ke pos 5, guys. Kita lanjut lagi menuju pos 5. Nanti kita camp di pos 5. Sekarang start 12:10 lah, Di. Oke. Lanjut. Masih sementara perjalanan ke pos 5. Kita dapat tulisan nih, plan. Nama plannya itu Gerbang Mahabbah. Nah, ini Gerbang Mahabbah. Dia bentuknya seperti gerbang ya, pohon. Gerbang cinta. Jadi Mahabbah itu bahasa Arab cinta artinya. Apa maksudnya saya kurang tahu. Nanti cari sendiri di internet. Oke, bagaimana belakang aman? Sudah sampai di gerbang cinta ini. Setengah mini, leader. Setengah mini. Sedikit perjalanan ini baru dapat jalan landai dari pos 4 ke 5, dan di pinggir ini jurang agak terbuka sedikit di sana, jadi udara segar itu masuk. Oke, kita lanjut dulu. Katanya ini tanjakan terakhir dari tadi, ini tanjakan terakhir, tapi kenapa sampai sekarang belum habis-habis? Masih ada terus tanjakan. Oke, alhamdulillah, lemas, loyo, capek, lapar. Sampai di pos 5 jam 1:45. Molor setengah jam lah dari target, karena tadi banyak istirahat. Oke, pos 5. Nama ininya pos 5 sekolah tanah. Iya. Kita langsung persiapan untuk pasang tenda. Kita bersihkan dulu sekitar ini area dan akar-akarnya. Takutnya nanti bocor tendanya. Oke. Situasi di pos 5. Selesai pemasangan tenda kita. Oke, 2 tenda kita hari ini pasang. Juga flashlight-nya sudah. Sekarang kita mau rapi-rapikan dulu barang. Sholat dulu. Baru kita masak-masak, makan, baru tidur. Oke. Kita sekarang siap-siap masak-masak, guys, untuk makan siang karena sudah sangat melaparkannya. Awalan pertama-tama kita kupas kentang, kita bikin sayur santan, guys. Ini sayur paling enak sedunia nih. Aduh. Tinggal pisaunya ini ditunggu-tunggu lagi. Mau disitu kacang panjang juga nih. Oke, kita langsung geprek bawang putihnya. Ini ala-ala chef nih. Tetet. Jadi posisi dapur kita ini tepat berada di depan tenda. Lanjut kita iris-iris kacang panjang dan potong-potong tempenya. Di sayur yang kita masak ini ada tempe, sudah iris-iris, kacang panjang, bawang putih cincang sama kentang. Sementara di belakang ini kita goreng ayam yang kita marinasi tadi malam di karangan. Oke, kita mainkan dulu. Treknya 23. Masukkan seluruh sayur yang sudah dipotong-potong dan tempenya tadi dalam satu panci. Sambil menunggu masakannya matang, kita selingi dengan candaan dan bercerita. Ya, minimal kita mengalihkan rasa lapar ini. Oke, proses terakhir kita masukkan bumbu-bumbu kehidupan di dalam masakan kita, guys.
Ya, sudah siap makan siang ya guys. Ayam goreng sayurnya Itu sendok sama nasi. nasi. Mana sendok ini? Jadikan sendok nasi dulu. Satu. Nama ini. Mantap nih guys. Sambalnya ada mie. Sambal terasi, bismillah. Barang duri. Bukan. Masya Allah. Guys, mau makan kita guys. Mantap nggak? Saya ingat waktu orang menitip tepung di bawah karai. Hampir. Tibalah saatnya kita makan. Ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu dari tadi semenjak perjalanan. Alhamdulillah kita sudah makan siang dan ada beberapa yang sudah istirahat. Saya juga mau istirahat ini guys. Ya, istirahat dulu. Kita masuk tenda. Sudah aman dicuci semua, Dik? Oke, seksi kebersihan aman. Kita masuk tenda dulu guys. Kalau begitu. Hah? Enggak sih. Bunyi gitu kalau nak buka, tang gitu. Suhu sekarang di sini lumayan dingin. Tadi pas baru keluar tenda. Tadi semua kita tidur waktu habis makan sih, sore-sore. Bangun jam 6:30. Pas keluar itu dingin sekali guys. Wah, sampai-sampai orang yang dia dari Masalik asli Masalik pun kedinginan. Ini nggak tahu suhunya berapa nih kira-kira, Dik. Mungkin 15 ya. 15-14 derajat dingin. Oke, masak mie. Karena cuaca yang sangat dingin membuat kita lapar kembali, padahal belum lama tadi makan sore. Saya mau masak mie nih ya, yang instan saja. Sama bikin kopi susu untuk menghangatkan lambung dan kampung tengah yang kedinginan. Jadi makanan yang baru masuk tadi guys sudah membeku di dalam. Sudah hilang. Jadi kita langsung tancap gas masak lagi nih. Apa ini? Nasi ini, air ya. Ini kalau banyak lampu banyak hewan-hewan terbang nih. Oke, sekarang kita siap-siap mau istirahat dulu untuk persiapkan tenaga besok. Sekarang jam 8:05. Kita mau istirahat. Sudah siap tempat tidurnya ya. Jadi sampai jumpa besok pagi, kita mau summit. Oke, bangun jam berapa nih? 4:30. Kita mau keluar dulu, baru siap-siap summit ya. Celat-celat. Aduh, dingin sekali guys. Aduh. Jangan pakai air dulu ya. Hah? Dalam itu air. Ini nih. Satu. Habis ini taruh buang air kecil. Ya. Begitu selesai sarapan, kita langsung siap-siap untuk melakukan summit. Kita pakai sepatu dulu dan beres-beres barang yang akan kita bawa ke puncak. Dan jangan lupa pakai minyak kayu putih karena tadi malam masuk angin. Supaya tidak kembung perut.
Dan jangan lupa senantiasa berdoa, mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan dan diberikan cuaca yang cerah. Dan kita summit guys, menuju puncak atap Sulawesi, puncak tertinggi di darataran Sulawesi. Pukul 6:05 ya kita start guys. Ini kondisi kita di pos 1 nih. Alhamdulillah cuaca sepertinya mendukung hari ini. Mudah-mudahan tidak hujan sebentar. Ini yang camp di sebelah kita tadi malam ini. Mereka sudah naik tadi kira-kira jam 5 subuh. Jadi, mereka sudah di pos 7 atau di pos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kodong. Listriknya itu ya. Kasiannya di. Sini, saya di depan. Jadi untuk perjalanan dari pos 5 ke 6 ini kita kembali bersahabat dengan akar-akar nih. Dan sedikit landai, banyak pendakian, lebih banyak mendakinya maksudnya. Ya, sudah 20 menit jalan. Tidak ada bonus. Tidak ada gratisan. Padahal sekarang 12:12 ya padahal. Sudah sekitar 35 menit. Ini ada tanda. Itu bonus itu. Bonus itu agak landai itu. Tidak boleh mendahului leader. Oke, lanjut. Mana yang landai nih? Ini agak landai itu. Saya lihat. Tapi kalau dia salah nggak mungkin. Dia emang khawarij. Keluar dari imam. Alhamdulillah. Jarak tempuh 38 menit guys. Dengan posisi kemiringan miring sekali. Sampai di pos 6 guys. Agak sedikit terbuka. Bisa melihat langit. Oke, pos 6 Perangiang. Nih, guys. Berapa waktu lagi satu kali? Perangian. Awas ketinggalan. Oke, 5 menit ya. Sudah 3 menit lagi. 3 menit kita let's go pos 7 guys. Kasih habis mie air karena di pos 7 banyak air. Kita lanjut pukul 6.50 ya. Sedikit bonus. Ya Allah, kami kira ini adalah tanjakan terakhir, ternyata di depan masih sangat panjang penanjakannya.
Rasa lelah dan letih dan keringat yang bercucuran tidak menghentikan kami untuk terus melangkahkan kaki menuju ke puncak. Oke, pas 7 guys. Aku nggak ditunggu. Sudah diambil gambarnya baru tinggal lagi. Ada. Allah. Mana? Pakaian. Pakai full handphone leader. Wah. Tanaman yang biasa. Tunggu leader dong, sudah diambilkan foto. Dan tinggal saja guys sini. Landai, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baru dapat bonus guys. Oke guys. Pas 7 dekat itu. Alhamdulillah. Cerah. Maju. Jalan. Jalan di tempat, gerak. Ayo semangat. Insyaallah lagi. Hehehe, ada-ada saja. Masa latihan gerak jalan di atas gunung gas? Harusnya kan pada saat mau 17 Agustusan ya. Ya, seperti inilah pada saat kami naik gunung bersama. Jadi kadang-kadang diselingi dengan candaan agar tidak terlalu terasa jauh perjalanan menuju ke puncak. Kita istirahat dulu, menuju pos 7 ini ada pemandangan bagus guys. Jadi ini yang putih-putih kecil ini dusun Karangan, tempat base camp kita kemarin malam. Jadi kita naik lewat sini nih, sampai di sini. Nah, kalau lewat jalur angin-angin, yang ini yang ada tower nggak kelihatan ya, ada tower di sini. Naik lewat sini, mutar dia. Makanya jaraknya kalau lewat angin-angin dia lebih panjang, butuh 2 malam. Kalau Karangan langsung tembak dari sini, langsung tembak ke sini, ke atas sana, ke atas sini. Alhamdulillah ya, pos 7. Pulangnya di bawah sana. Oke, kita ke bawah dulu guys. Di pos 7 guys, plannya. Alhamdulillah guys, kita di pos 7 ini plannya. Pentuanginan jalur Isbat Camp Al Mukarramah yang terhormat. Jadi di pos 7 ini terbuka, sudah bukan hutan rimba lagi. Dan di pos 7 ini ada air di situ guys, di bawah itu seperti sungai-sungai. Kalau butuh air apa, banyak air di sini. Oke, mau turun kah ambil air? Ayo, saya juga mau turun. Kita enggak Botol itu. masih terisi setengah. Hah? Ayo kita turun dulu guys. Kalian itu. Nah ini guys, tempat ambil airnya nih. Nggak terlalu besar sih. Ya seperti sungai-sungai kecil. Ini bisa langsung diminum nih, airnya jernih sekali.
Sini ya. Ini dia di bawah. Tuh, bisa juga mandi di bawah ini. Jernih. Oke. Sudah cukup istirahatnya, kita lanjut ke puncak. Sekarang jam 8:25 menuju ke Rantai Mario. Udah siap semua? Airnya antum itu ya. Oh ya, kita masuk situ. Untuk jalur dari pos 7 ke 8 atau ke puncak, ini kita akan melewati semacam tebing-tebing juga, sama seperti pada saat di pos 2 ke 3. Ini lumayan curam sih, kalau kita tidak fokus berbahaya. Jadi konsentrasi di babak ini sangat dibutuhkan, dan juga kejelian di mana kita akan meletakkan kaki untuk berpijak naik ke atas. Tadi setelah melewati jalur ekstrim, kita sampai di tempat dataran, guys. Di sana. Di sini telaga tapi tidak ada airnya ya. Di sini biasanya ada airnya. Tidak ada ya. Jadi ke arah sana Rantai Mario. Bukan. Itu jalur ke yang ke sana, itu jalur lewat Palopo. Menurut informasi warga bahwa di sini itu namanya telaga, tapi jarang ada airnya, dan di sini juga pertemuan beberapa jalur. Kalau kita mau ke Latimojong ada jalur Palopo dan juga jalur Karangan bertemu di sini di telaga. Perjalanan ini melelahkan teman-teman. Jadi yang saya bayangkan sekarang itu ayam geprek sama ayam crispy. Lapar. Sama Indomie goreng, sama tempe goreng, sama bakso, sama coto. Perjalanan itu masih ada lagi satu pendakian. Jadi kita harus menikmati jeda karena puncak tak akan kemana asik. Kata-kata dulu. Menikmati jeda. Menyerah terus. Oke. Lanjut. Puncak tak jauh lagi, tapi kita menikmati jeda dulu karena puncak tidak akan lari kemana. Detik-detik kita sudah mau sampai puncak, guys. Aku terharu. Terharu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji. Ketika Tugu yang berada di puncak sudah semakin dekat, entah kenapa lelah yang dari kemarin kita rasakan langsung hilang. Inikah yang disebut dengan bahagia ketika kita berhasil mendaki dan mencapai titik tertinggi di suatu gunung.
pos 8. Ada. Kenapa ya? Iya, dan mulai kita jalan. Iya. Alhamdulillah posisi sampai di puncak pukul 9.35. Terharu ya, menangis. Mau menangis tapi malu saya, banyak orang. Iya, masih ramai di sini, masih banyak juga pendaki yang tadi summit belum turun. Cuaca ini itu hujan atau kabut sana tuh? Kabut di sebelah sana guys. Di sana cerah bagian Nrekang kota. Pas sudah berfoto pas kabut ya. Alhamdulillah, selamat. Subscriberku itu masih subscriberku masih 200.000. 200 berapa itu? 250. Jadi tolong adik-adik semua subscribe nanti ya. Nah, ini nanti muncul semua ini nih. Nah, salam-salam dulu. Dari puncak apa ini? Puncak berapa MDPL? 3.543. Ya, nanti terkenal semua ini nanti. Kalau sudah banyak ini penontonnya. Oke, jangan lupa subscribe. Siap. Minuman enggak ada? Ya tahu. Ini manisnya mantel loh. Jadi karena mungkin sudah 3 tahun yang lalu waktu naik, saya lihat di sekitar puncak ini banyak pohon yang baru tumbuh atau apa ya. Dulu kan agak-agak gersang, bukan gersang sih tapi pohonnya sedikit. Sekarang sudah banyak pohon di sekitar sini. Jadi kalau lewat jalur angin-angin kita masuknya lewat sini nanti naiknya. Iya lewat situ. Angin-angin. Kalau Karangan dari sana. Jadi kemarin kita itu naiknya lewat angin-angin, baru turunnya lewat Karangan. Sekitar puncak. Jadi kalau kita mau ke puncak sini baik lewat jalur angin-angin ataupun lewat Karangan, masing-masing punya cerita dan kesan sendiri. Jadi kalau lewat angin-angin itu treknya panjang dan kita lewati beberapa puncak. Saya lupa nama puncaknya, ada puncak Nenek Mori, apakah namanya itu? Ada 3 puncak baru kita sampai di Rantai Mario. Jadi Rantai Mario ini puncak tertinggi dari susunan gunung-gunung yang ada di sekitar gunung ini, Gunung Latimojong. Jadi sebenarnya bukan Gunung Latimojong sih, jadi puncak Rantai Mario. Kalau kita lewat Karangan, ceritanya lain lagi. Jadi Karangan itu terkenal dengan jalur ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena selama perjalanan sedikit dapat landai atau bonus. Jadi kita keseringan akan dapat tanjakan terus. Jadi kita harus gigi 1. Jadi oli itu harus bagus. Servis dulu. Kemudian kalau kita melihat di peta di maps itu Pulau Sulawesi, itu posisi Gunung Latimojong itu dekat-dekat ke pinggir laut sebenarnya. Jadi kalau cuaca cerah di sana itu kita bisa melihat laut dan pulau di seberangnya. Jadi huruf K yang di Sulawesi itu, yang Sulawesi Selatan sama Sulawesi Tenggara itu kentara kalau terang di sana. Jadi Bone, kemudian laut di seberangnya itu Kolaka Utara itu kentara kalau suasananya cerah. Tapi ini agak sedikit berawan dan mendung, juga kabut. Jadi tidak terlalu kentara guys. Tapi tidak masalah, kita bersyukur karena tidak kabut tebal dan bisa menikmati pemandangan di sini. Oke, sudah mau setengah 10 nih. 5 menit lagi ya kita siap-siap guys. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita di video kali ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke semua? Ya. Oke, terima kasih. Karpet tidak digelar karpet merah situ. Karpet merah harusnya. Oh my god.
Mana satunya teman? Air. Oke. Suasana di bawah berkabut. Ini sudah mau kabut. Sorry. Latih Mojong 3478 MDPL. Sukses!